Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kendu dan masih di channel sama juga yaitu Ken Injeksi. Oke, sahabat-sahabat sekalian, di sini kita ada satu unit bos pom atau pompa injeksi dari Kanter 125. Ini hanya melakukan check up ringan sekaligus membersihkan nozzle dan setel klepnya. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan beberapa kelemahan dari Kanter dan yang kerap terjadi kerusakan pada bagian tersebut. Oke, ya, kalau udah startnya manjang, apalagi sampai pancing bensin, itu plunger udah harus benar-benar ganti. Kalau saran sih tetap cepatnya diganti, soalnya dipancing bensin terus ngerinya itu bang, mesin ring. Kakak aku ganti. Iya. Oke, yang pertama ini governornya, flyweight governor. Yang sering terjadi pada Kanter adalah sebenarnya bukan patah ya, tapi lepas pada pangkal dari porosnya ini. Sebagai contoh, saya gunakan ini sebagai contoh punya Cold Diesel PS 100 maupun 120 sama. Sering terjadi adalah pada pangkal bagian ini. Nah, ini terlepas sehingga isi di dalam dari governor flyweight berserakan di dalam, terus berputar, dan yang dihajar adalah housing dari governornya. Ini biasanya ada pecah, bahkan di kanan kiri, maksudnya depan belakang ini pecah. Nah, ini akibat dari lepasnya as atau poros dari governor flyweight. Lalu yang kedua adalah ini timer gear atau gigi timernya. Yang paling sering patah duluan adalah ini kopnya. Ini biasanya patah pas di bagian sini yang menggunakan spi ini. Lalu yang berikutnya sering terjadi adalah pecahnya di bagian dalam ini. Saya buka sebentar. Yang sering adalah pecah di bagian dua ini. Ini juga sering terjadi pada pompa injeksi atau bos pom Kanter. Dan untuk yang lainnya itu normal ya, sesuai dengan rata-rata pompa injeksi atau bos pom. Seperti plunger itu sudah wajar ya. Kuncinya adalah bagaimana kita merawat kebersihan dari solar atau bahan bakar itu sendiri. Apalagi yang sering telat bahan bakarnya, sering terjadi kekosongan di dalam bos pomnya. Ini akan mempercepat kerusakan dari plunger maupun injektornya. Oke, untuk pompa injeksi saya rasa itu tadi ya, kelemahan yang paling sering terjadi adalah gigi timer dan governor flyweight-nya ya. Sisanya ini normal. Untuk plunger itu biasa sama kayak pompa injeksi yang lain. Sedangkan valve ini juga lebih rentan, sering terjadi kebocoran pada delivery valve-nya. Ini untuk Kanter maupun pompa injeksi pompa P yang lain sering juga untuk delivery valve mengalami kebocoran. Dan selanjutnya untuk nozzle atau injektor ya, untuk injektor ini Kanter sering mengalami kebuntuan ya. Bukan kemacetan pada jarum atau nozzle needle-nya, tetapi pada lubang penyemprot ini sering mengalami kebuntuan, apalagi jika kualitas bahan bakar tidak bagus. Oke, kita akan lanjut untuk melakukan perakitan pompa injeksinya.
Ini masih proses pemasangan untuk pompa injeksinya. Nozzle nanti ya kita pasang belakangan setelah kita setel klepnya terlebih dahulu, agar memutar poli dari krukasnya bisa ringan. Jadi nanti setelah klep selesai di setel semua, baru dipasang untuk nozzle kotak 4 ya.